Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu saudaraku. Saat ini saya berada di Imogiri, Bantul, Yogyakarta ya. Saya saat ini akan telusuri sesuatu yang luar biasa di dalam bumi ya. Lorong yang panjangnya lebih dari 1 km teman-teman. Dan untuk memasukinya ya kita harus pakai pemandu dan kita ini beli tiket dulu. Harga tiket masuknya berapa Pak? Ya, jadi gini, untuk harga tiket itu ada dua tiket, yaitu satu Bantul, satu Gunung Kidul, dan masing-masing itu ada persannya sendiri-sendiri. Adapun besarnya yang Bantul itu 10.000. Iya, mohon ditunjukkan ke belakang ya, ini yang Bantul seperti yang kita sampaikan, ini bapak berdua itu 20.000. Jadi satu orangnya 10.000 ya. Ditambah tiket yang Gunung Kidul ini dari Gunung Kidul ya. Ini satu ininya 3.000 ya. Ya. Dan untuk kondisi lorong bawah tanah gitu ya Pak ya, panjangnya hampir kurang lebih 1 km gitu ya, kurang lebih 1,2 kilo. 1,5 sampai 2 jam perjalanan nanti kurang lebihnya, saking panjangnya ya. Panjangnya ini ya. Oke. Itu untuk perjalanan kan nanti tergantung kitanya yang misalnya banyak foto atau banyak meliput atau mungkin melakukan renungan atau semacam spiritual, kan ada beda lagi ya. Itu mungkin menambah durasi waktu. Ini di Ketian berapa mdpl Pak? Ini kurang lebih 1.200 kurang lebihnya kalau nggak salah. 1.200 mdpl. Kurang lebih. Pantesan kita ke sini naiknya agak nanjak tadi. Kurang lebihnya. Kayak gitu loh, itu pemukiman warga di bawah. Ya. Artinya lorong ini berada di atas gunung Pak ya? Di atas perbukitan. Di atas perbukitan begitu ya. Oke. Jadi buat cerminnya kan? Gua Cermai di atas Di ini. dalam situ. Jadi selain Gua Cermai sekarang ada objek tambahan yang di air terjun Penawangan itu yang berada di bawah. Oh, beda tempat dengan Ya. sini. Satu lokasi. Itu mana Pak? Gua Sarung itu daerah Bantul Barat. Oh, Ya. masih satu lokasi. Nah, berjauhan. Ini teman-teman, kita sudah hampir sampai ini, dipandu sama Pak Daru. Pak, kenapa ada maskot ini Pak, patung orang naik jadi kuda? gini, Itu negara itu Pak? Bukan? jadi salah satu mubalik, cuman kemarin itu ada salah satu pengunjung spiritual yang dapat petunjuk suruh bikin ikon kuda. Jadi menggambarkan Itu sosok teman-teman. mubalik atau sosok pahlawan. Nah, mari monggo. Monggo Pak. Ya, bismillah, selamat. Tanggalnya ini berapa ini Pak? Kalau hitungannya enggak orang itu Mas. Sampai ke bawah? Enggak, ini sampai ini cuman berapa? Kedalaman? Ya sekitar 6 meteran kurang lebihnya. 6 meter. Sekitar 6 meter. 6 meteran gelap. kurang lebih. Sudah mulai gelap ini teman-teman. Ya, ini sudah mulai air. Ya, jadi untuk jenis batuan ini terbentuk karena warna bervariasi seperti ini karena pengaruh volume air yang dari musim penghujan menuju musim kemarau. Jadi yang berwarna agak buram atau coklat atau agak abu-abu dan putih ini tergantung dari volume air hujan itu tadi. Semakin menuju ke musim kemarau dia akan semakin bersih. Jadi yang untuk warna paling putih itu berarti sudah menuju ke yang musim kemarau seperti itu. Jadi kalau di musim penghujan mengandung air berwarna agak kecoklatan gitu ya, agak kuning coklat tua seperti itu. Jadi berdampak pada ornamen tersebut. Oke, lanjut Pak. Terima kasih Pak. Wih, luar biasa. Ini saat ini beli gua di dalam gua selama 2 jam. Beli gua di dalam gua. Beli sungai di dalam gua selama 2 jam. Itu seperti ada makam tuh Pak? Bukan? Kayak makam Pak. Itu stalagmit ya. Stalagmit ya Pak ya. Tanah gitu. Oh iya, ada stalagmit yang itu kalau dari jauh itu seperti makam. Itu ruangan lagi loh Pak? Itu jalan tapi ruangan. Oh gitu. Jalan utama tapi juga ruangan.
Kita lihat sana Pak. Lihat bawah atau atas nih? Kalau di bawah itu jalur air. Tapi kayak ini kayak jembatan ya. Oh. Jembatan ini. Bisa lewat atas Pak. Ini lewat atas ini ya. Jalannya ini. Emang jalannya ini. Ya, terus alirannya di bawahnya ini. Jalan pintas ini namanya. Ini yang kayak batu nisan. Ya. Kalau dilihat dulu, beneran Pak kayak kuburan Pak. Iya, seperti makam ini Pak ya. Seperti makam Pak. Jadi di sini ruangan ini ya, ruangan ini namanya Gua Gamelan. Gua Gamelan. Ya. Nah, ini Kenapa dinamakan Gua Gamelan Pak? Ya, kenapa dinamakan Ini. Gua Gamelan? Pada zaman dahulu sebelum era modern, itu warga sekitar itu setiap mengadakan hajatan, entah itu pernikahan dan sebagainya, bila mana mau mengadakan pentas seni atau kesenian itu selalu datang ke sini dulu untuk istilahnya doa restu istilahnya ya. Itu ke sini dulu agar acara tersebut pementasan kesenian bisa aman, selamat dan nyaman gitu. ini loh. Yang kita ngeko ngawur. Oh, ini ada Pak. Baru dia baru juga. Kolom. Oh, ini bawah ini sudah. Ini apa ini Pak? Oh, yang tembus tadi. Aliran sungainya. Harusnya kalau lewat sini Di bawahnya ini kan jalannya. jalannya nggak bisa karena airnya penuh. Jadi melintas lewat atas gitu Pak ya. Buntu, itu ada tulisannya itu. Salah satu sumber mata air yang dinamakan yang saya bilang tadi Senjang Panguripan ya. Senjang Panguripan. Ini buntu ya Pak. Ada Sebenarnya kalau untuk orangnya belum tahu kemana, cuman karena belum bisa digunakan dengan spiritual biar tak kita makanya kita berikan. Sebetulnya ini masih panjang. Masih panjang. Bapaknya pernah mati setelah berapa Pak? Gitu. Kalau untuk dulunya yang jelas saya kurang tahu ya. Cuma di situ saya masuk Berapa jam dalam? ya kurang lebih 3 sampai 4 jam. Oh, berarti sekitar kalau itu ya 1,5 menit Pak. Itu teman-teman. Ternyata itu masih lorong yang panjang. Kita lanjutkan yuk. Jadi yang diperlukan semua Turun. Masya Allah. Kenapa Pak? yang ada di sampah. Golkar tapi tidak ada di sampah. Iya, sampah itu Pak. Turun. Apa Pak? Ini putih-putih itu Pak. Ya, Itu loh putih-putih. ya ini yang sudah tadi kan pertanyaan yang menarik mendekati musim kemarin dan sebagainya. Gitu, teman-teman. Nanti di depan itu masih ada orang pertama yang besar. Dan di sana nanti ada yang besar lagi. Kayak ini Pak. Kalau kita ini ilustrasinya ini tentang goib kayak pocong Pak. Itu loh Pak. Bergantungan gitu Pak. Bisa. Wih, itu stalaktit yang sedemikian besar loh. Ruangan yang dinamakan ruangan batu gilang. Ruangan batu gelang. Batu gilang kalau orang. Oh, batu gilang. Ya. Jadi kalau maaf kalau orang Jawa Timur bilang tempat kejadukan, ya kan? Tahu kan ya? Iya. Semacam itu. Wih. Gak menunduk ini. Nanti menunduk Pak di sana Pak. Nanti yang depan nanti dulu. Namanya seperti ini. Bentar Pak. Nah, itu pun
satu tempat pun berbeda warna. Iya, iya. Di atas ini. Ini. Nah, bisa jadi dari sini. Oh, ini seperti kristal ini warnanya. Besar. Bervariasi warnanya juga. Dan juga yang warna hitam itu karena dulu sebelum adanya senter atau penerangan Pakai obor. Oh, pakai obor. Nah, Iya. Warna hitam. asap atau lanasnya Oh, Heeh. yang sebelah ini. ya. Dulu sebelum ada senter pakai obor pemandu yang masuk ke sini ya, Pak. Termasuk pengaruh warna juga. Jadi pengaruhnya ini jadi hitam ini. Kena asap. Allah. Masya Allah. Nah, kita sampai ke titik berikutnya. Titik apa ini, Pak? Ini yang dinamakan batu lumbung padi. Batu lumbung padi. Dia itu. Ya, jadi kalau untuk orang seperti itu kan dilambangkan sebagai lambang makanan. Bentar Pak, tak di samping sampean Pak. Ini namanya batu lumbung padi. Seperti bentuk padi yang tersusun gitu ya Pak ya. Ya. Di lumbung gitu ya. Tumpuk-tumpuk itu kan. Diikat gitu kan. Ini Padahal biasanya ini batu. digunakan untuk spiritual, untuk orang petani terutama itu sering digunakan untuk berputar. Jadi ini masuk sini putar berapa kali menurut keyakinan mereka. Biar apa namanya? Tanamannya Ya, subur, terus hasil juga panennya hasil melimpah, panennya melimpah gitu. terus terbebas dari hama gitu ya Pak ya. Macam itu. Ini lanjutkan. Lanjut ya. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Pocong lagi. Ini pocong lagi. Pocong anakan. Wih. Ya. Permisi, sewu, rahayu. Apa Pak? Iya Pak. Iya. Ini kepalanya nongol ini. Batu kura-kura itu. Batu belut. Batu bulus. Gua batu bulus. Ini kita bulus ya Pak, ngajin pulau nih. Wih, ini sudah hampir 1 jam, ya. Sudah setengah jam ini yang saya. Berarti kurang lebih sekitar kurang ini. Kurang 1 jam lagi. 200 kilo ini Pak. Meter gitu. Berapa? 200 meter. 200 kilo ya. Lebih, Mas, 200. Lebih, masih Karena waktu Lebih tidak dari bisa 200 meter. patokan untuk jalan. untuk nyampe ke ujung ya. Karena panjangnya ini 1,2 kilo. Ini lagi ini apa? Sama. Stalak kecil ini. Wih, melihat pemandangan di dalam bumi ini, Dan ini istananya alam ini, istana istana yang dibuat alam. yang dibuat oleh alam ini, Istana bumi. istana perut bumi ya. Kalau melihat kondisinya, masya Allah. Di belakang saya sendiri. Luar biasa. Dan akhirnya aku malah Seperti candi terbalik. Ini candi terbalik katanya teman-teman. Apa itu Pak? Kok megah sekali. apa itu Pak? Ini lilin. Kenapa dikasih lilin Pak? Ini yang dinamakan Gua Keraton dinamakan Gua Keraton. Nanti lewat kemana? Pak, sebentar Pak, sebentar. Kenapa dinamakan Gua Keraton? Jadi gini, dinamakan keraton ini awal mulanya menurut cerita atau konon cerita itu tempat pertemuan dua ratu antara Panembahan Senopati sama Ratu Kidul zaman dahulu seperti itu. Makanya tempat pertemuan dua ratu dinamakan Gua Keraton seperti itu. Jadi untuk namanya diambil dari itu. Dari dua ratu, Iya. Ratu Kidul sama Panembahan Senopati. Panembahan Senopati itu Bertemunya di sini.
Panembahan Senopati itu pemimpin Mataram. Iya. Jadi ini sering kali digunakan untuk hal-hal seperti ini, spiritual seperti ini. Ya. Boleh naik, Pak? Boleh nggak apa-apa. Ternyata pas pertemuannya dua, pas pertemuannya Panembahan 200 Senopati dan Panembahan Ratu Senopati bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul itu di sini teman-teman. Ini apa ini, Pak? Jurusan. Ini ada orang yang sudah pernah masuk terus menyalakan lilin sebagai perlengkapan ritual mereka. Ngerti, Pak, lilinnya? Kan nyalakan lagi. Kan udah pulang orangnya. Orangnya udah pulang selesai. Ini orang mana, Pak? Dari mana? Dari Berbagai macam golongan ya Pak ya. Ya macam. Soalnya tapi lilinnya jenisnya sama itu, Pak ya? Iya. Lilinnya sama. Jadi untuk di sini itu berbagai penjuru ya, ada dari Jawa, ada dari wisatawan manca yang istilahnya masih kental dengan spiritual ya. Kan spiritual nggak cuma Jawa tok ya. Iya. Kita seperti itu. Jadi ada kala yang dari Cina, mungkin Jepang atau Tiongkok atau yang lain. Jadi banyak juga dari orang luar negeri datang ke sini. Iya. Yang melakukan istilahnya sembayangan atau semacamnya. Gua Keraton. Pertemuan antara Pertemuan Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul. dan Kanjeng Ratu Kidul. Hei, apa Pak? Enggak itu. Betul. Sepatunya berubah ya? Enggak punya tadi. Iya. Kita lanjutkan perjalanannya. Belum. Ini kok kecil Ya, Pak? jadi ini kita masuk ke atap yang rendah, paling rendah. Sebenarnya nggak dalam, cuma karena kita menunduk jadi kayak dalam. Ini tempat ini namanya Kedung Sekokok. Gedung Sekokok. Ya, walaupun cuman tempat sungai ini ada namanya karena itu pemilihan orang dulu ya. Oh, ini bentar sedikit Pak. Iya. Oke, memang jadi seperti ini. Ya, ada ya Langsung duduk. Wih, kan pas aman kan? Aman dulu kan? Enggak. Aman ya? Aman. Jadi ini jalur yang paling ekstrim mungkin ya. Karena kita harus ini menunduk ya, Bisa berdiri. melewati lorong yang lebih kecil. Namanya Gedung Sekokok. Wih. Masya Allah. Sebentar Pak. Aku di belakang sendiri nih Pak. Oke. Aduh. Yang sini lebih dalam. Wih. Seperti itu. Wih. Oh, ini memutar ya? Wih, dalam. sampingnya samping keraton tadi. Boleh bawanya keraton tadi ya? Dia ini ya Pak ya. Jalurnya berada di ini. Jadi Samping- untuk gua keraton ini kan berbentuk ruangan bulat persegi panjang memanjang gitu ya, oval panjang oval ya. Nyampe sini. Memutar kita ini Pak. Barusan. Kan nggak muat. Ini loh. Batu sebesar ini loh. Namanya Gua Keraton. Keraton ini pertemuan. Ini seperti halnya Batu Lombong tadi sebetulnya ya. Cuman dia lebih besar. Ini pertemuan Masya antara Allah Gusti. Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul. Wih. Sebesar ini loh teman-teman. Masya Allah. Udah panjang ya sama yang belakang tadi ya. Yang dipakai ini yang bagian belakang. Tadi sebetulnya kalau lewat sini bisa nggak? Bisa tapi muat apa enggaknya itu karena Iya. yang sana kan sempit Sempit, Pak, ya, gitu, ya. Kalau nggak orang kecil nggak bisa. Iya. Kita ini Pak. Gemuk. Om saya aja masuk ya. Ini kita menelusuri dan ini di jalur yang sudah mulai agak ekstrim karena kita menunduk ya. Tidak seperti hanya tadi yang tingginya hampir 10 meter, tapi di sini lebih rendah. Ya. Ini kayaknya sudah mau sampai ya. Karena airnya sudah semakin kecil. Gitu ya.
Ini licin kan teman-teman, berlumpur ini. Dan sungainya mengalir di bawah situ. Dan sepertinya ada semacam ini pancuran gitu. Pak, ini kok 2 cabang? Kok 2 cabangnya? Ini ada cabang yang lumayan panjang. Ini cabang juga, Pak? Iya. Ini panjang juga. Bapak pernah ke situ? Pernah. Jadi kalau masuk ke cabang ini kita nggak bisa berdiri, nggak bisa jongkok, harus tengkurap. Oh, kayak tiarap gitu. Ya, jadi jalan pakai tangan, Tangan. terus narik badan. Kayak orang bergerilya ya. Terus baliknya gimana Pak Jenderal? Ya nanti muter terus tengkurap Muter lagi baru Pak kesini lagi. Makanya kenapa ini tidak dikasih tulisan ditutup gitu saja? Jalan buntu itu mungkin. Tapi ya jarang yang masuk. Jarang ya Pak ya. Kita lewat sini teman. Jalan ini. Nah ini loh, derasnya airnya ini kelihatan bagaimana sumber mata air di dalam gua ini besar teman-teman. Ini kalau luar biasa. Ini rongga-rongga gitu. Dari sini ke itu berapa meter lagi Pak? Mungkin kalau untuk panjang sekitar 250 meter kurang. 50 meter lagi. Ini untuk mencapai ke ujung gua Harus kisaran 250 meter lagi. ya. Masya Allah. Wih. Ini dalam loh. Dalam ini. Kita minggir deh. Wih. Gitu ya. Biasa. Pemandangan di dalam ya Allah. Awas, Bang. Namanya Loh ini beda Pak ya. ya, Agak lebih ke salju gitu warnanya. ini kan polanya juga berbeda. Ini hitam kan? Warnanya Apa ya? Aku ngarani lebih berbusa seperti warna busa gitu loh. Ayo. Ini pun tengah di sini. Masya Allah. Kayak gini. Jadi ini lorong di dalam bumi itu kayak gini. Itu kalau ular. Mangap. Kayak semacam ini ya. Kalau ular. Kepala ular naga ya. Ini yang bahaya kena kaki. Betul. Nggak terasa di dalam air. Ini apa itu Pak? harus menggunakan alat kaki yang ada Iya. Iya. Aku gak nyangka loh bahwasanya Gua Cermi itu sedalam ini loh. Karena di Maps itu kita hanya bisa melihat videonya sekilas gitu, kayak gua dangkal terus ada airnya gitu. Ternyata Masya Allah ini luar biasa. Sepanjang penelusuran explore kita mungkin ini yang terpanjang dan saya rasa termegah ya. Di sisi lain sampah juga tidak ada ya, bersih. Terus ini apa namanya, udara itu di sini bagus, segar. Di Blitar itu sampah juga Pak. Kalau di beberapa tempat yang lain itu masih ada sampah. Ini bersih teman-teman, luar biasa. Recommended untuk kalian yang pecinta alam ya, menelusuri Gua Cermi. Menunduk ini. Wih, kita menunduk teman-teman. Kayak gitu. Mas. Apa kan? Menunduk.
Harus menurut terus. Aduh, awas. Jadi sudah banget ini. Aduh. Natap. Pundakku natap. Menurut lagi nih Pak. Kita menunduk lagi. Jadi semakin ke ujung semakin banyak atap yang ada. Oh, semakin ke ujung semakin banyak ini. Apa namanya? Jalur Ini ya. Kalau menurut gini malah ngos-ngosan. Soalnya perut tertekan. Iya. Betul. Kita baru sampai pas situ teman-teman. Kenapa? Ini menunduk lagi. Oh, ini ada lilin lagi Pak. Itu ada sarana ritual lilin begitu di situ. Ini apa Pak ini Pak? Mana? Ada nama tertentu nggak di tempat ini Pak? Ada. Nggak ada ya. Cuma orang-orang yang Orang pengen ritual di sini gitu Pak. ingin ritual aja gitu. Jadi banyak sekali lilin-lilin. Ya saya rasa juga nggak baik juga ya. Karena dari ini loh, maksudnya dari Oh ini loh. lilin yang sudah mencair seperti ini mengurangi begitu keindahan gua gitu kan. Nempel kayak gini loh. Loh kayak gini loh. Ya kan? Apalagi sudah selesai ini bekas lilinnya nggak dibawa pulang. Emang nggak dibawa Pak ya bekas lilinnya Pak? Iya. Belum. Nanti biasanya yang bersihkan mau mandi. Oh Iya. ada bersihnya. Harus dibersihkan. Wih. Tuh, recommended teman-teman. Ya, kalian tidak akan kecewa ketika menelusuri di Gua Cermin ini. Cermai. Tuh, Cermin, Ceramahi Wali. Ceramahi Wali ya. Iya, Ceramahi Wali. Wali. Disingkat Cermin. Cermai kalau Jawa Timur cermai itu buaya Buah itu, Pak. warna Ya, buah ada. Buah Cermin itu, Pak. cermai. Terus kalau gunung cermin juga Gunung ada. Cermin juga ada. Di Cirebon sana tempatnya Malampir. Iya, betul. Lo itu Harus ngangkat tas ini ya. kita ini lebih dalam loh dan menunduk loh lu kayak gitu. Ayo. Hempasan air tuh dentumannya itu Iya. agak lumayan serem gitu ya, Tanpa bentur cekungan. kebentur cekungan. Ih, alhamdulillah bisa berdiri lagi. Kang kayak tangan Kang, wih jari-jari kan. Iya. Wih. Ini kemana Pak? Berbelok kemana Pak? Ini agak dalam ya. Agak dalam, berbelok kemana Pak? Enggak, maksudnya airnya itu agak tinggi. Ini mana dalam teman-teman? Ini belok kemana Pak? Ke kiri. Ke kiri. Sini yang paling dalam ini. Oh ini yang paling dalam. Nah, yang paling tinggi perut sini. Oh itu, Seperut. itu dalam teman-teman. Oh iya dalam Seperut. Ada lorong cekungan yang paling dalam sini. Ini yang paling dalam ini. Oke. Dan ini panjangnya katanya kisaran 1,2 km ya. Dan dipandu oleh Pak Daru ya. Nah, namanya gua apa ini Pak Daru? Gua Cermai ya. Gua Cermin. Gua Itu Cermin. dari asal mana? Dari Gua Cermai itu diambil dari kata ceramah wali. Artinya apa itu? Artinya ceramah wali diambil jadi Gua Cermai itu. Ya, ceramah wali ya. Jadi Ceramah begitu ya. ceramah wali jadi Gua Cermai itu. Oke, Cermai itu. petilasan dari para Wali Songo. Jadi ya, untuk warga lokal seperti saya itu sebenarnya sudah dari kecil ya, sudah dari kecil untuk ngantar masuk. Cuman yang sudah mulai aktif, benar-benar aktif itu di tahun 2000-an, tahun 2000 pas. Jadi sudah berapa kali Pak Daru masuk itu? Kalau untuk susur guanya mengantar pengunjung atau tamu masuk itu sudah terbilang nggak bisa dihitung gitu ya, karena dari tahun
2000 atau katakanlah 99 sampai sekarang ini sudah banyak sekali, sering ngantar masuk zaman dulu. Terus untuk pengunjung itu lebih banyakkan dulu dari sama sekarang ini. Ya, Sekarang sudah semakin marak. nah, semakin marak pengunjung tempat wisata semakin banyak. Ya. Jadi dulu dari 40 pemandu, 40 orang pemandu kan di shift ya ada 4 shift gitu. Itu perharinya satu pemandu bisa 3-4 kali masuk sampai 5 kali setiap harinya kalau zaman dulu. Jadi kalau sekarang paling sekali, 2, 3 ya paling banyak. Satu orang pemandu itu ngantar 2 kali masuk itu udah paling banyak sekarang. Yang Gua Jamai yang kebetulan berada di perbatasan antara wilayah Bantul sama Gunung Kidul. Oh, ini perbatasan. Ya, Gunung Kidul ya, Gua Jamai itu. Jadi kita kalau datang dari utara masuknya dari Bantul, kalau datangnya dari selatan masuknya dari Gunung Kidul. Jadi untuk warna itu kan menyesuaikan airnya ya. Jadi misalnya air itu debit hujannya masih banyak, itu kan berarti airnya keruh kan. Nah, jadi ini warnanya nanti bisa hitam, bisa kuning. Itu. Jadi kalau yang warna putih muda seperti ini, itu benturan air ke cekungan dinding. Jadi kalau yang warna putih ini biasanya endapan yang mulai masuk ke musim kemarau. Dia kan airnya lebih bersih. Yang putih ini ya? Iya. Mau musim kemarau itu ya? Iya. Berbelok. Nah, ini ada sebuah batu ya. Ini berbentuk kayak batu bata tapi besar ya. Nah, ini dinamakan Boto Sewu. Boto Sewu kalau dulu utuh ya karena kemakan usia, jadi kotaknya dulu utuh itu berbentuk tumpukan. Jadi ini untuk mitosnya atau yang bisa diceritakan sampai sekarang itu salah satu sisa fondasi Masjid Demak gitu. Jadi untuk mitosnya seperti itu, secara pastinya kurang tahu ya. Jadi sejarah yang bisa diturunkan seperti itu, sejarah lesan seperti itu. Sisa fondasi Masjid Demak. Ya. Jadi dulu itu tumpukan bata 1000 kotak besar-besar seperti itu. Karena itu termakan usia dari jutaan ribu tahun, jadi nah ini banyak seperti itu kan besar-besarnya. Oh iya, kayak semacam ini Pak ya? Iya. Semacam ada apa namanya? Fondasi. Racikan perkatnya gitu ya? Iya. Ini dalam Enggak ini. Jadi kita tadi di kedalaman Pulau Sultan Ratu kita berhenti dulu. Ya. Dan kita kembali ya sekarang. Suatu petang break dan kita cakap makan. Hati-hati.